Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Habib Bahar bin Smith di proses polisi terkait dengan penganiayaan pengemudi ojek online. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi Habib Bahar Smith diproses polisi terkait penganiayaan pengemudi ojek online. Habib Bahar ini sebelumnya sudah pernah memukul anak-anak sampai dihukum hakim dan sudah selesai menjalani hukumannya. Dan kemudian perbuatan Bahar Smith ini melakukan penganiayaan lagi pengemudi ojek online yang kedua kalinya. Ini saja. Habib Bahar dari sudut hukum pidana, kalau dilihat dari sudut hukum pidana, statusnya mantan narapidana dan residivis. Apa perbedaan narapidana dan residivis? Perbedaan narapidana dan residivis yaitu bahwa mantan narapidana yaitu adalah orang yang sudah pernah dihukum hakim terkait dengan pemukulan penganiayaan anak. Jadi si Habib bin Smith ini sudah pernah memukul anak dan sudah menjalani hukumannya. Dan hukumannya itu sudah diputus hakim dan sudah selesai menjalani hukumannya. Maka disebut dia mantan narapidana. Kalau masih di dalam penjara namanya narapidana. Tetapi kalau sudah selesai menjalani hukuman itu di penjara, maka disebut dia mantan narapidana. Sedangkan residivis yaitu mengulangi perbuatannya itu, yaitu seseorang mengulangi perbuatan kejahatan itu yang dilakukannya. Jadi sebelum waktu 5 tahun dia melakukan perbuatan kejahatan lagi dalam hal melakukan penganiayaan terhadap ojek online tersebut, pengemudi ojek online tersebut. Berarti dia mengulangi. Jadi ini mengulangi perbuatannya, kejahatan itu setelah dia keluar dari penjara atas daripada menjalani hukuman putusan hakim atas penganiayaan anak kecil tersebut. Belum lewat waktu 5 tahun, dia melakukan kejahatan lagi, yaitu melakukan pemukilan adalah pengemudi ojek online tersebut. Itulah perbedaannya daripada mantan narapidana dan residivis. Dan nanti karena dia mantan sudah residivis, tentu ketentuan hukumnya seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan lagi sebelum waktunya 5 tahun, maka hukumannya dapat diperberat sepertiga. Jadi harus ditambah sepertiga karena dia sudah pernah melakukan perbuatan kejahatan itu atau mengulangi perbuatan kejahatan itu lagi, sehingga dia dapat dikenakan hukum diperberat ancaman hukumannya sepertiga. Maka nanti Habib Bahar bin Smith ini kalau nanti sudah diproses di pengadilan, hakim bisa menjatuhkan hukuman diperberat hukumannya. Apakah ditambah sepertiga dari yang dulu atau bagaimana, kita tidak tahu. Nanti itu kewenangan hakim, karena itu nanti rasa keadilan hakim nanti yang menjatuhkan hukuman itu. Jadi nanti tergantung daripada hakim berapa lama nanti hukuman yang dijatuhkan, tetapi mungkin akan lebih berat dari hukuman yang pertama yang waktu melakukan pemukulan anak itu, karena ini yang sudah kedua kalinya dan hukumannya pun harus lebih diperberat supaya dia akan menyadari bahwa perbuatannya itu adalah tidak baik, sehingga dia diperberat hukumannya. Yaitu harapan saya sangat menyesali bahwa Habib Bahar Smith ini kan sudah dihukum hakim. Karena sudah dihukum hakim dalam perkara anak kecil tersebut, dia melakukan kejahatan lagi, maka disebut residivis, sehingga hukumannya dapat diperberat oleh hakim. Jadi saya sangat disesalkan tindakan Habib Bahar Smith ini, di mana statusnya adalah ustadz.
atau kiai, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Itulah, jadi saya pikir kalau dia menyandang gelar daripada ustadz itu, seharusnya tindakannya itu harus sejalan dengan ajaran agama yang dianutnya tersebut. Jangan sampai menyimpang, agar umatnya itu mentaati semua kata-katanya. Jangan seperti jagoan, sedikit-sedikit memukul orang, dan harus lapang dada. Kalau sudah disebut ustadz itu harus lapang dada dan menyampaikan hal-hal yang positif. Janganlah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak masyarakat. Apalagi nanti yang dipukulnya itu juga nanti sakit hati lagi, akan berurusan dengan hukum lagi nanti. Sehingga dengan adanya nanti tindakan sudah pernah dihukum, dan juga yang kedua ini, harapan saya ke depan ini cukup sebagai pelajaran agar berbuat sesuai nanti dengan ajaran agama yang dianutnya. Jangan lagi gampang-gampang melakukan pemukulan kepada orang lain, karena orang itu adalah makhluk Tuhan juga, sesama makhluk Tuhan, dan harus dihargai dan dihormati sesama umat manusia. Jadi harapan saya Ustadz daripada Habib Bahar ini, supaya nanti setelah menjalani hukuman itu sudah keluar, dan bertobatlah ya, dan sesuai agar menjalankan sesuai dengan ajaran agamanya tersebut. Sekian dan terima kasih.